Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan tema. Pengembangan tema yang berhubungan dengan perkembangan studi sosial di anak usia dini. Jadi nanti kita akan membahas ya, ada beberapa konsep dasar, terus ada prinsip-prinsip, ada metode pengembangan tema yang efektif untuk mendukung pembelajaran sosial anak gitu kan. Terus nanti tema-tema nanti kita coba usahakan nanti mengarah ke bagaimana alat yang bisa kita gunakan, terus beberapa fasilitas-fasilitas yang bisa kita kembangkan untuk perkembangan di anak usia dininya ya. Kalau kita perhatikan di sini penting sekali adanya pengembangan tema untuk pengajaran di konteks studi sosial ini. Hal ini kenapa? Karena tema itu diusahakan ya dilakukan sesuai hal yang menarik bagi anak gitu kan. Hal yang sederhana gitu kan. Otomatis di sini yang menarik dan sederhana itu setidaknya pendidiknya paham. Terus nanti setidaknya anak peserta didiknya juga menyenangkan aktivitas yang sudah dirancang oleh pendidiknya gitu kan. Terus masuk ke dalam aplikatif gitu kan. Jadi setidaknya di sini tema itu diaplikasikan gitu kan dalam berbagai macam potensi dan kondisi yang beragam. Lanjut nanti masuk ke dalam rujukan kajian. Nah, otomatis kajian-kajiannya di sini adalah kajian yang berhubungan dengan kepaudan gitu ya. Nah, untuk pedoman yang berhubungan dengan konteks pemerintahan, untuk berhubungan dengan tema ya setidaknya di sini ya bisa tergambar bahwa tema utama itu setidaknya adalah konsep pemerintahan. Nah, nanti konsep pemerintahannya ini akan memberikan gambaran nih, pedoman. Setidaknya bagaimana memahami tema itu bisa diimplementasikan. Bisa dari sesuatu hal lembaga yang sederhana dulu. Jadi setidaknya dari keluarga, bahwa keluarga itu nanti adalah bagian dari suatu community yang sangat kecil di dalam masyarakat, dan dia disebut juga dengan warga sipil, di mana setiap warga sipil itu harus seperti apa yang harus dilakukan gitu kan. Terus masuk ke dalam pengembangan lokal gitu kan. Untuk pengembangan lokal di sini itu disesuaikan dengan potensi, disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan kebudayaan lokal dalam konteks pengajaran di anak gitu ya. Kalau kita perhatikan, ada beberapa dasar pengembangan tema. Nanti ada yang berhubungan dengan keterbukaan terhadap perubahan. Jadi, perubahan ini biasanya akan membuat pemikiran sesuatu hal yang bisa merubah pemahaman, sesuatu hal yang merubah kebiasaan. Dan di sini akan berhubungan dengan konteks perubahan, gitu kan. Nah, nanti masuk ke restrukturisasi, gitu ya. Nah, jadi di sini masuk ke dalam perubahan ya, struktur mengenai pengetahuan, perubahan terhadap sikap, perubahan terhadap keterampilan dari peserta didiknya gitu ya. Nah, untuk pengembangan materi itu nanti juga akan mengarah nih mengenai materi yang akan disampaikan. Setidaknya ada beberapa materi yang bisa kita sesuaikan dengan rentan usianya anak gitu kan. Untuk penyempurnaan gitu kan, penyempurnaan di sini bisa hal yang harus diperbaiki. Kemudian hal yang harus kita kembangkan, nanti kita harus lakukan seperti apa gitu ya. Untuk relevansi pengembangan tema itu ada yang berhubungan dasar pembelajaran. Nanti tema itu akan menjadi dasar utama dalam mengembangkan proses pembelajaran. Nanti juga pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran bermakna itu otomatis nanti akan membuat anak belajarnya setidaknya lebih bermakna, setidaknya lebih menyenangkan. Nah, kesesuaian usia itu perlu di pengajaran kepaudan gitu ya. Karena apa? Disesuaikan dengan usia itu kita akan melihat di standar STPPA-nya. Itu berhubungan dengan apa yang harus dilakukan rentan usia tersebut ya. Nah, untuk landasan pengembangan. Tuh landasan pengembangan boleh. Seandainya mau menggunakan RPPH atau rancangan harian silakan. Menggunakan RPPM untuk rancangan mingguan boleh. Menggunakan yang berhubungan dengan puncak-puncak tema tidak masalah gitu kan. Terus nanti berhubungan dengan penilaian perkembangan anak juga itu menjadi sesuatu hal yang
saling terintegrasi gitu ya. Nah, nanti untuk kompetensi setidaknya kita merancang dulu. Merancang pengembangan temanya harus kita kembangkan seperti apa nanti ya. Nanti pengembangan tema berdasarkan yang berhubungan dengan materi studi sosial. Nah, nanti untuk proyek itu biasa kita kalau seandainya di penguatan profil pelajar Pancasila ya, itu ada pengembangan-pengembangan di P5 boleh dipilah gitu kan. Mana yang mau kita sesuaikan untuk konteks materi yang mau kita lakukan gitu ya. Nah, nanti untuk petunjuk belajar itu ada membaca sumber pustaka, boleh silakan dicari referensinya yang berhubungan dengan apa yang harus kita lakukan untuk konteks pengembangan yang berhubungan dengan pengembangan topik yang harus kita lakukan. Terus mengerjakan latihan, terus kita lakukan evaluasi diri sejauh mana kita menguasai konsep pengetahuan dalam materi hal tersebut ya. Nah, untuk konsep dasar tema dalam pembelajaran di sini itu perlu kita pahami dulu bahwa tema itu merupakan gagasan utama yang membingkai seluruh muatan pembelajaran. Nah, nanti di tema ya itu ada namanya subtema. Nah, di dalam subtema itu menjabarkan dari gagasan utama, minimal berisi 2 gagasan dari setiap tema. Itu minimal sekali gitu ya. Jadi kalau seandainya nanti mau dibuat per minggu gitu kan, oke, boleh saja. Jadi beberapa subtema disesuaikan dengan aktivitas yang ada di mingguan tersebut gitu kan. Nanti ada sub-subtema lagi. Biasanya sub-subtema ini yang akan kita kembangkan di setiap harinya gitu ya. Boleh nanti kita kolaborasikan, misalkan sub-subtema ini kita kembangkan mungkin 1 atau 2 hari atau mungkin lebih dari 2 hari juga tidak masalah gitu ya. Disesuaikan dengan topik yang akan dibahas. Nah, nanti untuk pengembangan karakteristik tema yang dikatakan efektif itu setidaknya terbingkai konsep mengenai pengetahuannya dapat, mengenai konteks pembelajarannya dari segi keterampilannya dapat. Hal ini harus dibungkus dengan konteks yang menyenangkan gitu ya. Nah, nanti untuk gagasan utama itu ada yang namanya yang berhubungan dengan konten yang sudah kita buat itu diselaraskan dengan aktivitas main anak gitu ya. Jadi di sini dia saling terintegrasi terhadap gagasan utama yang kita sudah rancang terhadap apa yang harus kita kembangkan gitu ya. Nah, untuk pengembangan subtema setidaknya tidak lepas ya dari identifikasi gagasan. Kemudian subtema itu minimal berisi 2 ide dari setiap topik yang telah ditetapkan. Itu minimal sekali gitu ya. Terus masuk ke analisis fungsional. Jadi untuk analisis fungsional itu ada sub-subtema. Sub-subtema merupakan hasil analisis yang lebih bersifat fungsional. Tentunya ini sudah disesuaikan dengan aktivitas main yang harus dilakukan pada konteks mingguan atau hariannya gitu ya. Nah, untuk penentuan topik menjadi dasar penentu topik yang digunakan sebagai isi atau materi pembelajaran. Jadi udah kita rancang setidaknya kalau berhubungan dengan materi yang berhubungan dengan harian, konteksnya nanti apa, pengembangan modelnya atau metodenya apa, materinya apa, alat dan bahannya apa, itu sudah disesuaikan dengan topik yang harus kita kembangkan, disesuaikan dengan tema yang harus kita juga selaraskan gitu ya. Nah, jadi ada masuk ke dalam titik tolak untuk penentuan topik pembelajaran itu sudah jelas. Karakteristik itu menjadi hal yang utama. Jadi kita sebagai pendidik gitu ya, udah paham dulu kalau seandainya karakternya di kelas ini seperti apa, anak-anaknya seperti apa, rentan usianya ini berapa, terus apa yang harus dilakukan, sesuai nggak sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang perlu kita telah di awal dulu gitu ya. Nah, untuk situasi dan kondisi di lingkungannya itu biasanya disesuaikan dengan konteks lokal. Ini tentu berhubungan dengan sekolah. Sekolahnya memiliki ciri khas apa? Bila seandainya sekolahnya memiliki ciri khas keagamaan, otomatis konteksnya itu juga berhubungan dengan pengembangan keagamaan. Kalau konteksnya berhubungan dengan alam semesta gitu kan, itu juga sama, pasti akan menggunakan bahan-bahan atau aktivitas yang berhubungan dengan konteks alam gitu kan. Nah, begitupun di sini sumber dayanya itu setidaknya sudah tersedia dan sudah difasilitasi oleh pendidik gitu ya. Nah, nanti untuk kemauan guru itu bisa saja kreativitas, kemampuan guru itu sudah menjadi hal yang wajib dilakukan. Makanya di sini kita kembangkan dulu konteksnya, baru nanti setidaknya insya Allah
akan terbentuk kreativitas dan imajinasi guru yang harus dilakukan dalam pengajaran tema yang harus kita lakukan ini. Ada istilah tematik terpadu, dan inilah yang sering dilakukan di PAUD gitu kan. Jadi ada tema-tema yang mungkin ini merupakan bagian dari tematik gitu kan. Nah, konteks tematik itu kan ada terintegrasi konten. Pembelajaran tematik itu terintegrasi berbagai konten dan materi pembelajaran. Hal inilah yang dikatakan terintegrasi. Jadi dia saling berkaitan, saling berbagi, saling memiliki keterhubungan antara konten dan materi gitu kan. Nah, pencapaian kompetensi ini sudah menjadi kompetensi hal yang lumrah. Ada yang namanya kompetensi inti, ada yang namanya nanti kompetensi yang berhubungan dengan pembelajarannya gitu kan. Jadi itu adalah pencapaian kompetensi yang perlu kita pikirkan terlebih dahulu gitu kan. Nah, setidaknya holistik ini ya itu saling berkaitan. Kalau seandainya pengetahuannya sudah dapat, setidaknya nanti dari segi sikapnya terbentuk, dari segi keterampilan anaknya bisa terstimulasi gitu ya. Untuk peran tema dalam pembelajaran itu sudah menjadi suatu hal yang paling urgent, yaitu payung dari segi pembelajaran. Jadi membingkai, seandainya temanya adalah diri sendiri, maka yang membingkai materi pembelajaran itu adalah tema tadi mengenai diri sendiri gitu kan. Nah, begitupun dengan terintegrasi kegiatan. Jadi nanti menghubungkan berbagai kegiatan main. Jadi kalau seandainya temanya mengenai diri sendiri, maka kegiatan mainnya yang itu berkaitan dengan konteks yang berhubungan dengan diri sendiri gitu kan. Nah, begitupun dengan kontekstualisasi. Jadi kontekstualisasi ini saling berkaitan. Pembelajarannya apa? Setelah ini kita lakukan aktivitas apa? Evaluasinya apa? Otomatis itu saling membuat pembelajaran itu lebih kontekstual dalam hal yang nyata bagi anak, sesuatu hal yang mungkin terjun langsung anak melakukannya, terus bagaimana nanti anak mengutarakan apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan dengan bahasa anak sendiri gitu kan. Otomatis di sini kita sebagai pendidik sudah harus melakukan aktivitas scaffolding untuk memperkuat apa yang sudah anak miliki gitu ya. Untuk motivasi belajar di sini dapat melalui minat dan motivasi dari diri anak gitu ya. Jadi untuk minat dan motivasi yang bersumber dari diri anak itu tidak masalah kita fasilitasi, kita tidak masalah kita arahkan gitu kan. Tinggal nanti bagaimana personal individu akan mulai berkembang secara personalnya gitu ya. Untuk pengembangan tema yang ekstensif gitu ya, ada yang bersifat fleksibel. Dari segi sini nanti kita akan melihat apakah sesuai nggak dengan kebutuhan, apakah kita akan melihat fleksibilitas dalam pembelajaran itu akan terbentuk gitu ya. Nah, nanti untuk proses identifikasi ada namanya pengembangan topik, ada pengembangan subtopik, ada pengembangan subtopik gitu kan. Nah, hal ini menjadi bagian dari identifikasi yang saling menyeluruh, saling berkaitan, saling memiliki pilar skup yang tersendiri gitu ya. Nah, ada nanti yang berhubungan dengan sarana prasarana untuk pendukung. Untuk sarana prasarana pendukung itu ada yang berhubungan dengan pembelajaran kontekstual. Pengembangan tema itu lebih efektif dengan sarana yang mendukung. Itu udah pasti. Jadi ada sarana, ada alat, ada aktivitas yang berhubungan dengan topiknya, itu pasti sangat bermakna sekali dalam hal kontekstualnya dapat gitu ya. Untuk sumber lingkungan nanti ada nih yang sarananya itu berasal dari lingkungan anak gitu ya. Terus ada yang berasal dari sekolah, ada yang berasal dari sumber belajar yang itu mungkin saling mendukung gitu ya. Untuk kreativitas, nah untuk kreativitas guru di sini banyak gitu ya. Jadi kita bisa ngambil dari beberapa sumber. Apabila dia beralat dari pantai, maka kita bisa observasi ke pantai dan kita mengambil beberapa alat yang ada di pantai. Misalnya berada di lingkungan sekolah gitu kan, mungkin yang berhubungan dengan daur ulang, yang berhubungan dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan alam, itu bisa kita gunakan sebagai seorang pendidik dalam pengembangannya. Nah, ada pun beberapa pengaruh kompetensi bila kita menjadi seorang pendidik yang harus kita kembangkan dalam pengembangan tema ini. Setidaknya kita tahu dulu apa yang harus kita rancang gitu kan, kemudian baru kita luaskan. Setidaknya sudah kita rancang, kita luaskan dulu topiknya apa, sudah kita luangkan, baru kita
rancang apakah nanti akan menyenangkan untuk peserta didik kita, apakah nanti gurunya mampu melakukan itu, dan apa yang menjadi kreativitas guru dalam pengembangan itu sudah harus dipikirkan dari segi pengembangan kreatifnya gitu ya. Nah, untuk dari segi efektivitas pembelajaran itu bisa kita lihat dari prosesnya. Proses otomatis ya, dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan penutup itu saling kita lihat apakah itu suatu hal yang menyenangkan secara keseluruhan atau ada bagian-bagian yang menjadi suatu hal yang perlu kita evaluasikan gitu ya. Nah, untuk manfaat pengembangan tema itu ada eksplorasi kontekstual gitu ya. Kita menggali pengembangan tema tadi itu berdasarkan konteks kebutuhan anak. Konteks kebutuhan kita udah tahu siapa peserta didik kita, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang menjadi bagian dari aktivitas yang perlu mereka kembangkan gitu ya. Terus ada lagi dari segi konteks lingkungan gitu kan. Lingkungan kita sekitar ini seperti apa? Lingkungan kita seperti ini membutuhkan apa yang mereka harus dapatkan gitu kan. Jadi kita paham, kita bisa mengeksplorasi sesuai dengan kontekstual yang ada di sekitar kita gitu ya. Untuk integrasi pembelajaran di sini sesuai dengan aspek. Untuk aspek perkembangan anak itu kan dari segi aspek nilai agama moral, dari segi aspek sosial emosional, dari segi aspek bahasa, dari segi aspek kognitif, dari segi aspek fisik motorik gitu kan, dari segi aspek seni gitu kan. Nah, itu kan saling terintegrasi untuk aspek perkembangan di sini, dan itu haruslah kita kembangkan juga dalam aktivitas pembelajaran gitu ya. Nah, untuk evaluasi efektif, jadi di sini memudahkan evaluasi di sini untuk sesuai dengan hasil pembelajarannya. Jadi hasil pembelajaran di sini tujuannya adalah mengevaluasi apa yang sudah kita kembangkan, yang kita anggap kreatif tadi, apakah itu suatu hal yang benar masuk ke golongan dalam pengembangan kreativitas tadi gitu ya. Nah, untuk prinsip rumusan tema inspiratif, setidaknya yang pertama harus kedekatan dengan anak. Hal ini perlu karena apa? Kita mau menumbuhkan rasa rasa ingin tahunya anak, karena itu adalah sesuatu hal yang dekat dulu dengan diri anak. Bisa berhubungan dengan dirinya, bisa berhubungan dengan keluarganya, bisa berhubungan dengan lingkungan sekitar rumahnya, bisa berhubungan dengan apa yang dipakai oleh anak gitu. Karena itu ada suatu hal yang dekat dengan diri anak. Setidaknya sehubungan dengan kehidupan yang secara langsung yang anak rasakan gitu ya. Kesederhanaan bukan berarti diminimalisir kayak gitu, bukan ya, tapi setidaknya di sini topik yang dipilih itu sudah dikenal anak, terus sesuai dengan perkembangan anak. Jadi kayak seperti kita mau mengenalkan tentang diri sendiri kepada anak, yang kita gunakan itu adalah aktivitas yang bisa jadi kalau emang mau mewarnai, misalkan mewarnai rambut hitamnya gitu kan, mewarnai rambut lurusnya gitu kan, mewarnai bajunya yang dipakai gitu kan. Nah, nanti kalau seandainya nanti ada warna rambut yang warna kuning, warna merah gitu kan, tapi kalau seandainya dia tidak dekat dengan anak dan itu tidak menjadi masalah gitu kan, itu adalah pola kreativitas yang harus disesuaikan dengan konteks anak itu sendiri gitu ya. Nah, untuk daya tarik, kita memperhatikan minat kita perhatikan, terus ketertarikan anak kita perhatikan. Ini yang menjadi rumus ya, prinsip dalam mengembangkan tema itu tadi. Terus ada keinsidentalan, jadi yang bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kejadian insidental. Sama halnya seperti hari ini kita mau mengajarkan konsep diri sendiri. Oh, ternyata tiba-tiba ada kupu-kupu datang di kelas gitu kan. Ternyata temanya nggak sama, kegiatannya nggak sama, namun ada aktivitas kupu-kupu secara langsung datang ke kelas, dan itu kalau kita tidak manfaatkan, itu kan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan konteks yang ada di lapangan gitu ya, tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan, maka kita harus manfaatkan itu. Kita bisa berubah alur kegiatan main mengenai penjelasan mengenai kupu-kupu itu tadi. Hal inilah masuk ke dalam konsep keinsidentalan tadi. Jadi kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, sesuatu hal yang bersifat fleksibel itu bisa kita kembangkan kepada anak juga ya.
Kedekatan, dari hal kedekatan di sini ada yang kedekatan fisik gitu ya. Jadi tema berkaitan dengan fisik, dengan kehidupan anak. Terus ada yang berkaitan dengan pengalaman anak. Jadi pertimbangan pengalaman itu menjadi hal yang memilih kita untuk apa yang harus kita kembangkan di tema tersebut. Untuk lingkungan anak, pengambilan ide di lingkungan sehari-hari, pengambilan aktivitas yang dilakukan di sekolah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat anak itu udah masuk ke dalam konteks lingkungan di anak itu sendiri. Ada lagi yang berhubungan dengan kesederhanaan tema. Jadi terkadang tema itu ya seperti misalnya tema negaraku gitu ya. Untuk konsep negara dan negaranya banyak konsep kebudayaannya, otomatis kan itu terlalu luas. Jadi boleh kita kenalkan kesederhanaan tema. Kesederhanaan tema ini kita bisa lihat dari segi pengenalan. Jadi pengenalan dari segi tema yang dipilih itu sudah dikenal oleh anak, kemudian memudah pemahaman anak. Jadi itulah yang harus kita kenalkan dulu, karena dari segi konteks kesederhanaan untuk diri anak. Nah, kesesuaian tentang perkembangan. Jadi disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Nanti kita pastikan pembelajarannya itu ada yang kegiatan yang lebih efektif, ada yang kegiatan yang lebih bermakna. Kalau kita lihat dari segi daya tarik tema gitu kan, ada identifikasi minat. Jadi guru perlu mengidentifikasi minat anak melalui observasi perilaku dan kegiatan yang disukai. Jadi kalau kita lakukan observasi perilakunya dulu nih, setelah itu baru kita lakukan kegiatan yang anak sukai apa. Jadi nanti kita bisa tergambar dalam pengidentifikasian minat diri anak. Kemudian dari bahasa tubuh, kita perhatikan di sini, memperhatikan bahasa tubuh anak sebagai indikator ketertarikan terhadap tema. Jadi sesuatu hal yang berhubungan numerik, misalnya dia lebih suka, maka kita bisa mengarah ke sana. Oh, ternyata dia lebih suka tertarik dengan konsep angka-angka. Dari segi konsep bangunan, dari segi visual, itu kan bisa kita tergambar sana. Untuk kegiatan favorit gitu kan. Jadi kita mempertimbangkan kegiatan yang sering dilakukan anak. Jadi di lingkungan sekolahnya apa, di lingkungan masyarakatnya apa. Mungkin nanti kita bisa komunikasi sama orang tua gitu kan. Waktu di rumah dia lebih ke apa yang untuk ketertarikannya gitu ya. Untuk keinsidentalan dalam pengembangan tema itu ada namanya fleksibilitas. Untuk tema bersifat fleksibilitas dan dapat disesuaikan dengan kejadian yang tidak terduga. Tentunya di sini kita manfaatkan untuk konteks-konteks fleksibilitas ini itu bisa ada di dalam pengajaran tema. Untuk penyisipan tema insidental, nanti kejadian bermakna dapat disisipkan dalam pembelajaran menggantikan tema yang telah dirancangkan. Jadi itu diperbolehkan. Jadi kalau seandainya tema hari ini itu belum selesai, mau kita lakukan besok itu tidak masalah. Jadi penyisipan tema insidental itu bisa dilakukan nanti di next pertemuan, di next hari selanjutnya, itu tidak masalah gitu ya. Nah, nanti masuk ke responsif terhadap peristiwa gitu kan. Jadi memungkinkan pembelajaran itu bersifat responsif ya, dari segi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam aktivitas di diri anak. Untuk pengembangan tema oleh pendidik itu ada yang namanya penyesuaian lingkungan. Untuk penyesuaian lingkungan, jadi setiap lembaga PAUD itu mengembangkan tema sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kalau yang berhubungan dengan agama silakan, berhubungan dengan alam silakan, berhubungan dengan kreativitas anak silakan, berhubungan dengan aspek pertumbuhan dan minat anak silakan gitu kan. Nah, nanti mengenai pemahaman pendidik gitu kan, tema disesuaikan dengan pemahaman dan kompetensi pendidik di lembaga tersebut juga boleh gitu ya. Nah, nanti masuk ke dalam fasilitas dan sumber belajar. Jadi pengembangan tema itu mempertimbangkan fasilitas, mempertimbangkan sumber daya yang dilakukan sehingga mendukung aktivitas dari segi kegiatan pembelajarannya gitu ya. Nah, untuk metode pengembangan tema itu ada namanya pemetaan dengan tabel. Boleh pemetaan dengan tabel silakan. Jadi pengembangan tema menggunakan tabel itu ada tetap sama ya, ada temanya, ada subtema, ada sub-subtema, ada materi atau muatannya gitu ya. Nah, nanti kalau mau berbentuk webbing tema boleh gitu ya. Untuk pengembangan webbing tema itu menggunakan jaring-jaring gitu kan, menggunakan jaring-jaring atau istilahnya itu mapping gitu ya. Nah, kemudian baru kita mengidentifikasi hubungan subtema ini dengan kegiatannya apa. Kegiatannya tadi itu bisa dikatakan kalau udah subtema berarti bisa sub-sub
subtemanya, bisa berhubungan dengan materi yang mau diajarkan. Jadi seandainya seperti contoh nih, contoh pengembangan tema budaya daerah. Jadi dari segi subtema itu ada bahasa daerah. Nanti sub-subtemanya bahasa daerah Bengkulu gitu kan. Terus muatan materinya bercerita rutinitas sehari-hari dalam bahasa daerah. Nah, nanti ada lagi subtemanya lagu-lagu daerah, sub-subtemanya tentang lagu-lagu daerah yang ada di Bengkulu gitu kan. Nanti materinya anak langsung menyanyikan lagu daerah itu menggunakan alat musik secara langsung gitu kan. Nah, nanti ada lagi subtema misalkan tarian daerah. Nanti subtemanya tarian daerah khusus ke daerah mana gitu kan. Nanti kan ada beberapa kabupaten ya di dalam provinsi itu, nanti bisa dispesifikin gitu kan. Nah, nanti secara materi atau muatannya langsung mempraktekkan tarian daerah tersebut gitu ya, sesuaikan. Nah, ini adalah beberapa contoh bentuk webbing tema. Jadi webbing tema setidaknya dia seperti jaring laba-laba gitu ya. Jadi dia memberikan metode visual, mempermudah kita untuk memahami secara visual terhadap apa yang dikembangkan gitu kan. Jadi ada tema utama ya, tema utama setidaknya di sini untuk tema utama. Kemudian ada masuk ke dalam sub-subtema, biasanya dia agak di tengah-tengah ini sub-subtemanya. Baru nanti di sini ada lagi kalau seandainya mau sub-subtema atau masuk ke kegiatan materinya juga diperbolehkan. Itu disesuaikan dengan konteks masing-masing gitu ya. Nah, nanti untuk transisi antar tema ada namanya diskusi pengalaman. Jadi boleh nanti membahas tentang pengalaman anak gitu kan. Mungkin yang sudah dilakukan di rumah apa, dilakukan di sekolah apa gitu kan, dilakukan saat waktu kegiatan di masyarakatnya apa, itu boleh ditanyakan gitu kan. Terus pengenalan tema baru. Jadi boleh tema baru itu setidaknya kita situasikan dulu, kita kondusifkan dulu. Kita boleh menggunakan media visual atau menggunakan media audio boleh juga ya. Jadi ada kita mengenalkan lebih dahulu tentang bagaimana konteksnya dulu ya. Mengeksplorasi pengalaman, mendiskusikan pengalaman terkait dengan tema baru. Itu silakan. Mau langsung mengeksplorasi langsung, anak langsung menggambar, anak langsung mengelompokkan, anak langsung mempilah, itu juga boleh gitu ya. Nah, nanti kita masuk ke dalam narasumber tentang pengundangan pengasuhan terhadap pengalaman dan pengetahuan ya. Otomatis di sini disesuaikan dengan tema yang bisa kita kembangkan. Ada beberapa contoh transisi tema gitu ya, kunjungan edukatif. Jadi sebagai contoh gitu ya. Jadi anak-anak ini diajak ke pasar sayur. Nah, setelah membahas subtopik tanaman buah. Tentunya untuk kita membahas tanaman buah itu kita pelajarkan dulu di sekolah gitu ya, sebelum anak itu terjun langsung ke pasar sayur tadi gitu kan. Nah, nanti anak-anak berpindah gitu kan, oh sayuran ini, sayuran itu gitu kan. Nanti lihat lagi nih, oh ini ada beberapa bentuk sayurannya kok beda-beda gitu kan. Nah, ini adalah bagian dari aktivitas muatan materi yang dilakukan secara langsung gitu kan. Secara langsung nanti anak juga terjun secara langsung, boleh nanti di-combine kalau seandainya ini merupakan bagian dari puncak tema juga tidak masalah gitu ya. Langsung kita masuk ke dalam latihan pengembangan tema. Jadi ada namanya, kalau misalnya kita mau tugaskan anak itu dalam bentuk kelompok, silakan gitu ya. Jadi otomatis kalau kelompok ada aktivitas kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, ada hasil satu produk gitu kan, atau satu aktivitas yang beneran itu dilakukan oleh beberapa anak gitu kan. Nah, bukan dilakukan oleh anak ini nanti baru disatukan itulah kelompok, itu bukan, tapi emang satu proyek yang dilakukan itu dilakukan secara bersama-sama, terus ada proses berinteraksinya gitu ya. Nah, untuk metode pengembangan itu biasanya kita menggunakan cara pengembangan tema dengan tabel dan webbing tema, itu boleh dipilih gitu ya, yang mana yang gampang bagi para guru, bagi mahasiswa, bagi pencinta PAUD, itu boleh dilakukan. Untuk presentasi nanti kita bisa menggunakan beberapa aktivitas yang bisa kita kembangkan biar orang lain dapat memahaminya gitu ya. Adapun kesimpulan dan tindak lanjutnya, jadi kita bisa paham bahwa tema itu merupakan gagasan utama. Gagasan utama yang membingkai pembelajaran dengan subtema
dan sub-sub tema sebagai penjabarannya, gitu ya. Kemudian ada lagi prinsip pengembangan. Nanti kita lihat nih prinsipnya dari segi kedekatan, dari segi kesederhanaan, dari segi kemenarikan, terus dari segi keinsidentalan dalam prinsip utama untuk pengembangan tema. Kemudian untuk tindak lanjutnya nanti kita bisa boleh mencari tambahan referensi pengembangan materi yang lainnya yang bisa membuat kita lebih kreatif, membuat kita lebih paham. Oh, ada beberapa materi yang bisa kita lakukan secara bersama-sama lagi. Oke, demikianlah topik untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.